Saya belum mendengar capres lain berani menyatakan secara tegas. Apakah saya yang jadi cawapresnya Mas Ganjar? Satu, dua. Ya, Oke. Karena mantan di saudara. Bang, kelihatannya lagi banyak penggemar nih, kayak artis aja nih. Bukan banyak penggemar, banyak teman-teman aja. Mantap nih. Iya. Gimana kabarnya nih hari ini? Kabar baik. Nah, begini nih Bang, sekarang kan lagi tahun politik nih. Pak Jokowi bilang kalau bisa jangan panas-panas, hangat-hangat boleh lah. Betul sekali. Tapi memang beneran panas apa lagi hangat nih kalau Abang mencermati nih sekarang? Ya, yang pertama sebetulnya kan demokrasi itu pada prinsipnya harusnya riang gembira ya. Iya. Kita harus mengibaratkan ini sebagai sebuah pesta yang harusnya mendatangkan keceriaan, kebahagiaan, bukan hal-hal yang menakutkan. Iya. Tetapi kan situasi politik kita ini menjadi panas karena ada pihak-pihak yang terkesan dan terlihat ingin menunggangi demokrasi ini demi kepentingan kelompoknya. Ini yang saya sering sebut adalah kelompok intoleran radikal. Mereka ini menunggangi demokrasi untuk tujuan mereka mengubah Pancasila, mengubah bentuk negara kita. Nah, ini yang membuat situasinya panas. Andaikan mereka ini tidak ada, sebetulnya demokrasi kita biasa-biasa saja, hangat, ceria, bahagia seperti dulu. Gitu. Seperti itu ya? Iya. Apa karena itu Abang hari ini hadir di acara Haul Bung Karno nih? Ya, saya pengagum berat Bung Karno ya. Saya banyak baca buku beliau, pemikiran-pemikiran beliau. Saya menjalani berpolitik, berkebangsaan dengan dasar pemikiran apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Beliau founding father kita yang luar biasa menurut saya, sehingga saya ada di sini ingin juga turut beserta teman-teman lain memperingati Haul Bung Karno saat ini. Sekarang kan Abang kan menyebut soal radikal, Iya. intoleransi. Artinya Pancasila itu masih relevan di zaman global digital sekarang ini? Sangat. Pancasila itu kalau dimaknai, dipahami secara benar, justru Pancasila ini menjadi masih sangat relevan dan justru akan menjadi tetap pengikat yang sangat kuat di zaman era digital sekarang yang serba terbuka, serba liberal, serba semua, apapun tidak bisa kita tutupi. Tetapi Pancasila ini ada, pemikiran Bung Karno ini ada, justru semakin mengikat dengan erat bagaimana supaya kita tidak menjadi larut dan tidak terjerumus oleh kemajuan teknologi. Teknologi itu bagus. Nah, tetapi ada juga sisi negatifnya, itu banyak menjerumuskan generasi muda kita ke hal-hal yang tidak baik karena di situ semua tanpa batas, tanpa ruang yang bisa kita tutupi. Nah, disinilah Pancasila ada mengajari kita. Makanya anak-anak muda kita sekarang, generasi muda kita harus paham betul Pancasila ini apa, supaya itu menjadi ikatan dan menjadi rule kehidupan dalam mengikuti kegiatan sehari-hari, baik itu kehidupan berbangsa dan bernegara, bersosial maupun di dalam keluarga. Jadi Pancasila masih sangat relevan sekarang untuk kehidupan kita semua. Baik. Abang bilang kan zaman digital ini tidak ada yang bisa ditutupi ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau gitu pilihan Abang terhadap calon presiden 2024 ini rahasia atau tertutup atau gimana nih? Saya hadir di sini, saya mendukung Mas Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024 dan saya akan mengampanyekan beliau dan saya akan berupaya sekuat tenaga memenangkan beliau untuk menjadi presiden terpilih 2024 nanti. Kenapa? Alasan saya terutama adalah terkait yang tadi saya sampaikan. Dari banyak atau beberapa calon presiden yang muncul, hanya satu Mas Ganjar yang berani bersikap tegas menyatakan akan menolak kelompok intoleran, apakah itu HTI, FPI, dan sebagainya. Dan hanya satu-satunya Mas Ganjar Pranowo yang berani bersikap untuk itu. Saya belum mendengar capres lain berani menyatakan secara tegas menolak kelompok intoleran. Tetapi yang saya lihat malah menunggangi dan berselancar mengharap dukungan dari kelompok-kelompok ini. Karena memang mereka nyata ada. Dan mereka diharapkan menjadi elektabilitas. Kalau saya, jelas tidak boleh tangan kananmu memegang merah putih, tetapi tangan kirimu bergandengan dengan kelompok intoleran memegang bendera yang lain. Itu bagi saya adalah pengkhianatan. Dan saya melihat hanya satu Mas Ganjar saat ini yang berani tegas tangan kirinya memegang merah putih. Di kanannya merah putih dan di kirinya juga merah putih. Tidak ada cerita lain. Kaum intoleran adalah musuh kita bersama. Presiden Jokowi kan inginnya presiden Indonesia nanti 2024 itu ada tantangan ke depan. Katanya harus presiden yang bernyali dan pemberani. Ya, justru itu. Ya. Gimana Mas Ganjar ini memenuhi syarat nggak atau yang lain Justru itu. Mas Ganjar ini adalah orang yang punya nyali. Kita harus melihat pertama Pak Jokowi menunjukkan kalimat bernyali ini, berani ini untuk apa dulu?
Bukan dalam artian bernyali atau berani memukul meja, bukan bernyali atau berani membohongi publik. Ya, tidak demikian, tetapi adalah orang yang berani bersikap. Kita juga melihat bahwa Pak Jokowi cukup bernyali ya, meskipun beliau badannya secara fisik kurus, tetapi nyalinya luar biasa dengan mengeluarkan perpu membubarkan ormas yang selama ini menjadi biang kerok masalah di negara ini. Itu adalah nyali besar. Diam, terlihat lemah tetapi bernyali. Nah, pesan bernyali dan berani ini juga ditujukan ke Mas Ganjar, justru harus diikuti. Nah, ini keberanian yang muncul itu salah satunya di situ, karena musuh kita paling besar sekarang itu adalah kelompok intoleran, korupsi, dan kemiskinan. Ini yang harus kita selesaikan. Nah, orang-orang yang berani kita butuhkan ini. Kalau tidak berani menentang kelompok intoleran, ya artinya dia tidak punya nyali seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi syarat itu bagi saya sudah jelas. Pak Jokowi menunjuk kepada Mas Ganjar yang telah berani juga menyatakan menolak kelompok intoleran, dan bahkan menyatakan kepada jajarannya di Jawa Tengah akan menghukum dan memberi sanksi apabila ada yang terkait dan terlibat dengan kelompok-kelompok intoleran. Jadi itu adalah sebuah sikap dan nyali yang cukup besar yang menurut saya pas dan cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bagaimana dengan antek asing nih? Nanti jangan-jangan nanti antek asing dihebohkan lagi nih di Pilpres ini. Mas Ganjar gimana nih posisinya? Jadi kalau kita melihat begini, saya mengikuti langkah Mas Ganjar Pranowo ini belum pernah terlihat atau terlibat dalam sebuah kegiatan yang kita pertanyakan atau menjadi tanda tanya di tengah publik ya, dengan pihak-pihak asing. Beliau saya lihat cukup loyal dengan PD Perjuangan, loyal dengan partainya, dan loyal kepada Merah Putih. Saya belum menemukan seperti yang saya temukan terkait dengan Anies Baswedan contohnya ya, berapa kali melakukan kegiatan dengan pihak-pihak asing, bahkan di luar negeri di sebuah acara terkesan menjelek-jelekan bangsa Indonesia, ketemu dengan dubes Amerika segala macam. Saya belum menemukan itu dengan Mas Ganjar. Jadi saya tidak melihat bahwa Mas Ganjar ini akan bisa disebut sebagai antek bangsa asing atau antek manapun, tetapi beliau adalah antek negara Republik Indonesia yang akan terus menjaga Merah Putih. Kalau yang lain saya melihat justru berharap-harap dukungan dari pihak asing. Bedanya Mas Ganjar, dia mengharap dukungan dari masyarakat Indonesia karena memang dia akan menjadi presiden rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau begitu nih, Mas Ganjar ini kan belum punya cawapres. Iya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau Mas Ganjar yang cocok jadi cawapresnya siapa nih kira-kira? Kalau abang nih kayaknya ada potongan juga nih. Apakah saya yang jadi cawapresnya Mas Ganjar? Tidak. Jadi begini, saya melihat pertama adalah kebutuhan bangsa Indonesia. Indonesia butuh presiden yang berani dan bernyali, dan itu dimiliki oleh Mas Ganjar. Yang kedua, kita butuh wakil presiden yang mampu juga bernilai positif, mengangkat atau berbagi kinerja, berbagi pekerjaan, berbagi tugas dengan presiden terpilih nanti, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan kita tidak salah menyatakan beliau akan menjadi presiden terpilih nanti. Jadi calon wakil presiden saya pikir harus juga mampu membackup beliau dari sisi apa yang tidak bisa, atau mungkin istilahnya ya berbagi kerja. Ya, berbagi kerja. Ya, itu yang harus dilihat. Masalah nanti dari partai politik atau dari ormas segala macam, itu nanti biar partai-partai politik saja yang menentukan ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa beliau butuh sosok yang dekat dengan kalangan agama, karena ini kelompok intoleran ini harus kita hadapi juga dengan cara yang benar dan pas. Jadi menurut saya cawapresnya Mas Ganjar itu harus dekat dengan tokoh-tokoh agama, dekat dengan ormas-ormas agama, tapi juga dekat dengan partai-partai politik dan tokoh-tokoh nasional. Itu ya, kalau soal nama saya tidak ingin menyebut mendahului, biarlah nanti para partai politik yang memilih ke sana. Kita, kalau saya melihat kebutuhan kriterianya bahwa harus ada tokoh yang dekat dengan kelompok agama, tokoh-tokoh agama dan ulama, supaya bisa mengajak para ulama-ulama untuk atau memberikan ceramah-ceramah yang positif ke depan ini, supaya kelompok intoleran ini bisa kita selesaikan dengan cara yang tepat dan benar. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Mas Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo? Saya berpesan ke Mas Ganjar Pranowo, Mas Ganjar tetaplah bekerja, tetap semangat untuk memenangkan Pilpres ini. Adapun hoax atau cacian atau cercaan diabaikan saja, biar itu nanti urusan relawan dan partai politik yang akan menanggapi. Mas Ganjar fokus untuk menang dan semangat untuk menyusun visi misi ke depan, bagaimana membawa Indonesia ini benar-benar menjadi negara maju. Karena Pak Jokowi sudah meletakkan landasan yang cukup kuat untuk kita menjadi negara maju. Tugas Mas Ganjar mewujudkan itu, Indonesia harus menjadi negara maju setelah nanti Mas Ganjar menjadi presiden. Jadi apapun apa peristiwa yang terjadi di luar, abaikan, fokus saja untuk negara. Karena itu sangat penting. Hal-hal lain biar diurus oleh teman-teman relawan di bawah. Terima kasih, Bang. Oke.